Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 2, selamat pagi ya. Hari ini anak-anak pastinya semangat untuk belajar ya. Baiklah anak-anak, kita mulai lagi ya pembelajaran kita ya. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pembelajaran 5 dan 6 oleh ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menyimak gambar atau teks bacaan dan memahami makna kata. Yang kedua, siswa dapat memahami pembagian sebagai pengurangan berulang. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami aturan di sekolah. Selanjutnya anak-anak kita perhatikan dulu dan kita amati gambar yang ada pada layar ya. Kita lihat di samping sebelah kiri ya, ada barisan anak ya yang bagian depan memegang bola. Dan di sebelah kanannya ada 2 anak perempuan ya yang mungkin sedang diberikan arahan oleh bapak gurunya. Baik, untuk jelasnya ceritanya seperti ini ya anak-anak. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang sempat dan paling cepat maka akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulangi lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tentang bermain estafet bola tadi, kita diminta untuk belajar membuat kalimat tanya ya. Membuat kalimat tanya ya, di mana ada kata tanya yang harus kita ingat ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan apa saja kata tanya yang akan anak-anak pelajari. Yang pertama, kata apa itu untuk menanyakan sesuatu kegiatan. Yang kedua, kata siapa itu untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata di mana itu untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata kapan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata mengapa untuk menanyakan alasan. Dan yang keenam, kata bagaimana untuk menanyakan keadaan atau kondisi dan cara atau proses. Baiklah, sekarang kita sudah buatkan kalimat tanyanya ya, menggunakan kata tanya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei?
Nah, di sini jawabannya adalah Dayu dan Mei datang terlambat. Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Jawabannya ya dari teks bacaan tadi, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki, ya, atau meliukkan badan tanpa menengok ke belakang. Selanjutnya yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Ya, di sini dibutuhkan adanya kerjasama dan hati-hati, ya. Dan yang keempat, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Ya, di sini jika bola yang dipegang diberikan kepada teman dengan tidak memutar badan atau memindahkan kaki, maka tim yang salah harus diulang. Situ ya. Kalau salah aturannya maka harus diulang. Kemudian yang kelima, mengapa tim Beni menang? Nah, di sini ya. Karena tim Beni bekerja sama dan hati-hati ya Nana ya. Demikian ya dari teks bacaan tentang bermain estafet bola. Selanjutnya Nana, kita akan melihat percakapan ya berkaitan tentang aturan-aturan. Nah, di sini ya Dayu ya sedang bercakap-cakap dengan temannya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Jawabannya, Dayu, saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah, kata Dayu. Selanjutnya dijawab lagi oleh temannya. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Percakapan selanjutnya, bagaimana dengan tata tertib di dalam upacara ya? Di sini dijawab oleh teman-temannya ya. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5S, yaitu anak-anak ya. Demikian ya, aturan atau tata tertib dalam upacara di sekolah. Baiklah anak-anak, sekarang kita coba kelompokkan ya hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Baik, kita lihat yang pertama ya, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki ini ya tidak mau bersekolah anak-anak ya. Nah, sehingga di sini kita silang ya, karena tidak semangat untuk sekolah. Sementara untuk yang anak perempuan ini dengan pakaian yang sudah rapi ya, anak perempuan ini semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah, ini adalah hal yang baik ya anak-anak. Kemudian kita lihat yang kedua. Di sini ada Pak Guru berada di depan pintu ya. Pak Guru ini menerima anak laki-laki tadi. Ternyata anak laki-laki tadi itu datang terlambat anak-anak.
Nah, hal ini tidak baik untuk ditiru ya, sehingga diberi tanda silang. Sementara yang ada di sampingnya, Pak gurunya sedang melihat dan merapihkan anak-anak untuk berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Hal ini adalah hal baik ya, di mana anak-anak tidak datang terlambat ya. Kita lihat, kita berikan tanda centang ya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan ya, anak-anak ini pulang sekolah ya. Ternyata anak-anak ini senang ya, sudah bersekolah. Ya, mereka pulang bersama-sama. Sementara di sampingnya pun sama ya, pulang sekolah dengan senang hati sehingga diberi tanda centang. Selanjutnya gambaran di bawahnya ya. Di sini ada Siti sedang menyapu kelas ya, sedang piket ya. Hal ini adalah hal yang baik, di mana kalau sudah tugas piketnya maka silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Karena di sekolah anak-anak akan mendapatkan tugas piket ya. Nanti jadwalnya mungkin akan diatur ya. Setiap hari siapa yang mendapatkan tugasnya akan diatur dari absen ya. Dan ini hal yang baik ya, sehingga kita beri tanda centang. Selanjutnya di samping kanannya ya, di sini anak-anak ya sedang belajar di dalam kelas, di mana anak-anak teratur ya memperhatikan bapak atau ibu gurunya sedang menerangkan. Tidak keluar bangku atau jalan-jalan pada saat guru sedang menerangkan ya. Apalagi anak-anak ngobrol ya, sehingga nanti tidak paham apa yang disampaikan. Nah, hal ini adalah juga hal yang baik ya, yang baik untuk dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak kita lihat ya, di sini ibu guru sudah mulai belajar. Kemudian ada anak perempuan datang. Datangnya datang terlambat anak-anak. Nah, hal ini adalah hal yang tidak baik ya, karena kita harus datang tepat waktu, sehingga tidak akan mengganggu teman-teman yang sudah hadir di dalam kelas ya anak-anak ya. Silakan anak-anak usahakan pada saat berangkat ke sekolah, anak-anak tidak datang terlambat ya anak-anak ya. Itulah ya kegiatan-kegiatan atau kegiatan di sekolah ya, sehari-hari pada saat anak-anak bersekolah. Selanjutnya kita perhatikan dan kita amati gambar yang ada pada layar handphone anak-anak. Kita lihat di sini ya, ada Udin dan teman-temannya Edo juga ya. Di sini sedang bermain sepak bola ya anak-anak. Bisa dilihat dan kita baca cerita dari gambar tadi ya, dengan judul Sepak Bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian atau perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Demikian ya tentang sepak bola ya. Baik anak-anak, dari teks tadi atau bacaan tadi ada beberapa kata yang mungkin anak-anak baru tahu ya. Di antaranya ada tim, ada inti, ada gol, ada gawang, dan ada penalti.
Apa itu maknanya dari kata-kata tersebut anak-anak? Kita lihat ya. Tim itu maknanya adalah kelompok atau grup ya. Selanjutnya yang kedua ada inti. Inti itu maknanya pusat atau paling utama. Selanjutnya ada gol ya. Itu adalah masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Selanjutnya gawang. Apa itu gawang? Gawang adalah sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah dalam dunia olahraga dan atletik atau pertandingan berkuda. Biasanya rintangan ini harus dilalui dengan melompatnya. Mohon maaf ya, penulisannya turun ke bawah ya. Selanjutnya penalti. Apa maknanya penalti? Penalti adalah cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Selanjutnya dari bacaan tadi tentang cerita sepak bola, di sini pun ada obrolan ya anak-anak. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Dijawab nih sama temannya. Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa katanya? Selanjutnya dijawab nih oleh temannya lagi. Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Demikian ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dan pernyataan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Dijawab kembali, benar. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Nah, dijawab kembali nih sama temannya. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, maka orang tua kita akan dipanggil oleh bapak ataupun ibu guru di sekolah ya anak-anak ya. Jadi silakan anak-anak mematuhi aturan di sekolah sehingga anak-anak tidak mendapatkan sanksi atau hukuman ya. Hukuman di sini ya berupa hukuman yang mendidik ya anak-anak ya. Baik anak-anak, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa perlombaan sepak bola pemainnya itu adalah jumlahnya ada 11 ya. Nah sekarang dalam sebuah cerita, dalam perlombaan sepak bola jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Maka berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan tersebut? Dijawab, 88 kita kurangkan dengan angka 11 sebagai pembaginya sampai dengan hasilnya 0. Nah sekarang kita sudah kurangkan ya dengan angka 11 satu per satu ya. Nah kita lihat ada berapa jumlah angka 11-nya setelah hasilnya adalah 0 ya. Kita lihat 88 dikurangi 11 maka hasilnya 77. Kemudian 77 dikurangkan 11 yang kedua ya. Hasilnya 66. Kemudian yang ketiga dikurangkan lagi 66 dengan 11 sehingga hasilnya 55.
Kita kurangkan kembali menjadi 44 dan kita kurangkan lagi dengan 11 menjadi 33. Kita kurangkan kembali menjadi 22. Kita kurangkan kembali menjadi 11. Dan kurangkan terakhir 11 sama dengan 0. Nah, kita lihat dan kita hitung hasilnya. 88 dibagi 11 sama dengan berapa, anak-anak? Kita hitung yuk angka 11-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata 88 dibagi 11 sama dengan 8 ya anak-anak ya. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Demikian ya anak-anak, pengurangan berulang itu adalah pembagian ya. Selanjutnya anak-anak, kita lihat nih gambar kembali ya. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Terus dijawab oleh temannya, fakta apakah itu Benny? Benny langsung menjawab, nah perhatikan tabel berikut, kata Benny. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Ya, demikian ya, belajar melalui tabel ya, oleh Benny dijelaskan. Nah, sekarang ya dari tabel yang Benny tadi sampaikan, kita lihat ya. 16 dibagi 2, berapa hasilnya anak-anak? Benar sekali, 8 ya. Selanjutnya yang kedua, 21 dibagi 3 sama dengan berapa? 7 ya. Kemudian yang ketiga, 32 dibagi 4 sama dengan? Benar sekali, 8 ya anak-anak. Selanjutnya yang keempat, 35 dibagi 5 sama dengan 7 ya. Dan yang terakhir di sini contohnya 48 dibagi 6 sama dengan, siapa yang tahu anak-anak? Ya, jawabannya adalah 8 ya. Nah, sekarang kita akan coba mengisi bilangan yang kosong ya, yang ada tanda titik-titiknya. Ingat dalam membacanya, kita lihat contoh nomor 1 ya. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Selanjutnya 30 dibagi 2 sama dengan 15. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Dan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Kita lihat contoh ini ya anak-anak ya, di mana untuk pembagiannya secara berurutan hasilnya ya, sehingga akan mempermudah anak-anak untuk menghafalnya. Kita lihat yang kedua, 66 dibagi 6 sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali, kita lihat jawabannya ada di sampingnya ya. Yang berwarna ungu itu jawabannya adalah 11. Nah, di sini tidak ada pembaginya anak-anak. Supaya mudah maka kita kalikan saja. 6 dikali 12 hasilnya berapa? 72 ya. Nah, sekarang tidak ada pembaginya dan tidak ada hasilnya ya. Angka yang dibaginya tidak ada, nah titik-titik dibagi 6 sama dengan titik-titik. Nah, dari contoh yang tadi kita lanjutkan saja Nana ya. Di mana angka 12 tadi kita lanjutkan dengan 13. Sehingga 6 dikali 13 sama dengan, ada yang tahu? Ya, 78. Dan yang terakhir 84 dibagi 6 adalah sama dengan 14 ya. Itu sangat mudah ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa menghafal perkalian 1 sampai dengan 10, sehingga anak-anak akan lebih mudah ya mempelajari pembagian. Itulah ya pembelajaran kita hari ini ya, untuk tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tugasnya hari ini adalah tuliskan 2 manfaat mematuhi aturan di sekolah. Yang kedua, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Di antaranya kata tim dan kata inti. Dan yang ketiga,
Bantulah Paman Beni untuk menghitungnya, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Kita lihat ya, nomor 1, 27 ya, dikurangkan titik-titik. Berapa dikurangkannya? Nah, yang diminta di sini adalah 27 dibagi 9. Sehingga nanti 27 kita kurangkan 9 dan seterusnya sampai hasilnya 0. Nah, kemudian kalau sudah ada hasilnya, maka kita berikan alasannya diubah menjadi bentuk perkalian. 27 dibagi 9 adalah titik-titik. Karena titik-titik dikali 9 sama dengan 27. Silahkan nanti anak-anak kerjakan. Selanjutnya, anak-anak diminta menuliskan kalimat matematikanya, anak-anak. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, silakan nanti anak-anak menuliskan ya kalimat matematikanya ya. Di mana 18 dibagi 6 sama dengan berapa? Caranya adalah 18 nanti dikurangkan 6 sampai dengan hasilnya 0 sehingga tahu hasil dari 18 dibagi 6. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak memahami ya untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.